poligami dan menikahi Maria Magdalena. Ini data kalau Maria Magdalena ini adalah salah satu istri Yesus. Yang istri kedua Yesus Marta. Yang istri ketiga Maria dari Betania. Wih, blonde, bohai, pirang, bohai, cantik semua ini. Yesus, salah saya sama Yesus nih. Istrinya 3. Ini menurut bapak-bapak gereja mula-mula. Menurut Bible, di mana evangelis? Saya tunjukkan datanya. Yohanes 20 ayat ke-15. Nah, bro, perhatikan di sini kata Yesus kepada ibu. Sekarang saya tanya kepada Anda, ibu dalam bahasa Yunani-nya apa, Bang? Halo? Saya, Bang, tidak tahu saya. Tidak tahu. Oke, saya tunjukkan ya sebentar ya. Saya nyalakan laptop ya. Saya nggak mau berdusta nih. Saya harus jabarkan kepada teman-teman nih. Ya. Nah, Santo Yonatan bisa baca Suryani ini teman-teman ya. Ini bahasa Suryani. Pamer sedikit, mau pamer sedikit nih. Santo Yonatan mau pamer sedikit. Ini bahasa Yunani nih. Omar Lehtiso. Ini berhubung ini adalah modernit, sudah dirubah. Omar Leh Yesu Enono. Enono apa? Ursoso. Kemudian Hasroro, Feva, Haye, Losno, Use, Levo, Bi. Oh, bisa bahasa Suryani. Masih belajar nih bahasa Suryani baru sebulan. Wajar ya kalau salah-salah sedikit. Kita buka, Bang, di dalam bahasa ini. Saya buka dulu Matius 19. Matius 19 ayat 29. Ayat 29 benar. Nah, kalau ibu dalam bahasa Yunani itu metera, ya, mother, metera, mother. Kita lihat sekarang di dalam Yohanes 20. Yohanes 20 ayat 15. Ayat 15. Nih, Bang, saya bacakan dalam bahasa Yunani ya. Ini bukan ibu. Legei haute Yesus gunai. Ternyata Yesus berbicara dengan istrinya. Nih, wife. Gunai itu wife. Legei haute Yesus gunai. Makanya Anda tahu tidak? Sekarang Anda baca di dalam Yohanes 20 ayat ke-18. Jangan kau menyentuh aku, kata Yesus. Yohanes 20:17 itu ya. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku. Nah, kalau dia istrinya, berarti kan ya pegang aja apa yang masalahnya gitu loh. Dan kata Esra Soru kemarin dialog itu, kata itu artinya adalah perempuan. Perempuan gitu kan. Cuman kata perempuan itu karena kurang sopan diganti jadi ibu. Sementara kan satu kata itu kan artinya bisa banyak, ya bisa istri, ya bisa ini, ya bisa itu gitu kan. Ya jadi kalau menurut Abang gimana? Janganlah engkau memegang aku itu kalau seandainya dia istrinya kan ya pegang aja, peluk aja gitu loh. Gimana, Bang? Baik. Ketika di situ ada diksi jangan memegang aku, otomatis sudah biasa memegang. Di dalam Lukas 7:38, Maria Magdalena bukan hanya memegang Yesus, mencium roh. Saya tunjukkan ayatnya. Jadi memang Maria Magdalena itu sudah terbiasa mencium Yesus. Makanya kalau jangan pegang aku, ya, Anda pergi saja pada murid-muridku karena sudah biasa memegang. Karena urusannya pada saya itu sangat urgent. Saya tunjukkan datanya. Di dalam Alkitab Sabda
Atau Anda boleh baca di dalam Alkitab yang Anda pegang, Lukas 7. Lukas 7 nomor 38. Coba perhatikan ya. Maria Magdalena ini sudah biasa memegang Yesus, ya. Kalau apalagi kita baca di sini nih, di dalam IMLT ya sama aja, mau yang ini mau IMLT sama aja. Intinya Maria Magdalena sudah biasa memegang dan menciumi Yesus. Nah, IMLT saya di sini baca contohnya ya. Dan seraya berdiri di sisi kedua kakinya sambil menangis ke belakang. Belakangnya dia mulai membasahi kedua kakinya dengan air mata, dan dengan rambut kepalanya dia menyekanya dan menciumi kedua kakinya serta mengurapi dengan minyak wangi. Anda cari di dalam Bible, tidak pernah ada satu wanita yang bisa menciumi Yesus kecuali Maria Magdalena. Oh, Nandar itu kan menciumi kakinya. Mau menciumi kakinya, mau menciumi bibirnya, di dalam hukum Torah, di dalam hukum Yahudi, seorang yang bukan mahram gak boleh menyentuh yang bukan mahramnya. Seorang laki-laki gak boleh menyentuh wanita ajnabiyah. Wanita yang bukan mahram gak boleh disentuh. Maria Magdalena mencium kaki Yesus. Aduh, di Bennett ini. Buster, terima kasih. Mohon maaf, ini nge-lag nih, di Bennett ya. Maria Magdalena menciumi bahkan, menciumi dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Ini aturan Yahudi mana? Di dalam Yahudi itu ada 613 mispot. Ses meot pes bahasa Ibraninya nih. Ses 6 meot ratusan, salos esreh 13, 613 mispot. Gak boleh seorang wanita menyentuh seorang laki-laki. Makanya Yesus katakan, jangan menyentuh aku. Sekarang ini aja, nanti aja lah, kita ini lagi genting nih, gua lagi habis diserupakan nih. Udah lu sampaikan dulu aja sama. Jangankan ini, istri kita aja kalau udah, mama udah jangan ini dulu mah. Pang itu tolong disampaikan kepada murid-murid saya, mama. Kalau masalah ciuman mah gampang nantilah, ini lagi genting. Begitu. Kalau dalam keadaan romantis, Lukas 7:38, Maria Magdalena menciumi kaki Yesus. Kalau kita petis atau apa kan biasanya cium kakinya tuh. Bahkan itu Mrs. P juga dijilati kalau lagi itu kan. Jadi Maria Magdalena menciumi kaki Yesus. Dalam aturan Yahudi nggak boleh. Suami istri boleh menciumi Mrs. P aja nggak apa-apa, menjilati nggak apa-apa. Oke, itu. Kemudian setelah Maria Magdalena setelah Yesus mengatakan Kune istriku, barulah Yesus sadar itu adalah Yesus. Anda baca tuh Yohanes 20 ayat ke-5 ayat ke-16. Setelah Yesus memanggil Kune, baru Maria Magdalena sadar kalau itu adalah Yesus. Kenapa sadar? Di dalam ajaran Torah tidak boleh mengingini istri orang lain, sama seperti Quran. Tidak boleh mengingini istri orang lain. Yesus adalah rabi Yahudi, punya istri Maria Magdalena. Tidak ada seorang rabi sanggup yang berani memanggil yang bukan istrinya adalah istrinya. Satu-satunya yang berhak memanggil Maria Magdalena istrinya adalah Yesus. Makanya Anda perhatikan nih, di dalam Yohanes 20 ayat ke-14, Maria Magdalena menuduh Yesus penunggu taman. Ada Esra Soru bilang, tubuh kemuliaan dudul. Kalau tubuh kemuliaan harusnya bukan penunggu taman. Kalau makanya aku sebel nih, aku pengen debat sebetulnya. Udah gregetan aja ya. Kalau ada orang Kristen bilang, Nanda itu Yesus dalam tubuh kemuliaan dudul. Kalau tubuh kemuliaan harusnya Maria Magdalena menyangka Yesus malaikat. Oh, malaikat. Maria menyangkanya penunggu taman, artinya kotor. Bukan tubuh kemuliaan kalau kotor. Kecuali di situ Maria Magdalena berkata, oh, engkau adalah
malaikat cintaku itu bohong, itu palsu. Di situ Maria Magdalena menyangka itu penunggu taman. Saking kotornya, karena sudah lari-lari dia dari taman Getsemani itu. Bahkan dituduh oleh Maria Magdalena, engkaukah yang mencuri mayat Yesus? Padahal yang ngomong adalah Yesus itu sendiri. Kok kenapa engkau mencuri mayat Yesus? Padahal itu Yesus. Kalau tubuh kemuliaan enggak gitu. Kalau tubuh kemuliaan harusnya Maria Magdalena bertanya, wahai malaikat, engkaukah yang menyelamatkan Tuhan Yesus? Ya. Maria Magdalena menuduh itu penunggu taman. Saking kotornya menuduh mencuri mayat Yesus. Logika bro dipakai ketika Yesus mengatakan Hunei holege. Ini saya bacakan bahasa Yunaninya ya. Ketika Maria Magdalena dipanggil oleh Yesus istri di dalam bahasa Yunani, ini ya, legei haute Yesus, berkatalah Yesus kepadanya, Gunai istriku. Barulah Maria sadar, aku ini adalah Sarifah. Sorry. Kalau dalam bahasa, kalau Sarifah kan ini turunan Nabi. Aku ini adalah Bunyai. Kalau diimprovisasikan ke budaya kita, aku ini adalah istri Kiai. Gak ada satu manusia pun yang, gak ada satu muslim pun yang memanggil aku istriku. Pasti, sudah dosa besar itu lancang. Di dunia ini yang boleh memanggil aku istrinya adalah Yesus. Makanya baru setelah sadar, hai Rabuni, ya kan, di ayat ke-16-nya, hai Rabuni. Kenapa? Karena Yesus membuka percakapan itu dengan kata legei haute Yesus gunai li kalais tina eites eikepen doko sahoti kerbo ros estin legei hauto kurie eiso ibata sas hauton eipe moi po eteikas hauton kago hauton aro. Wah, barulah di ayat ke-16 ya, Rabuni, loh, kok memanggil aku istrinya? Wah, ini Yesus ini. Rabuni baru sadar di situ ternyata Yesus adalah suaminya, yang mengatakan dia guna ini suaminya.